Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan ya untuk update analisis SAUSD, dan saya umumkan juga mulai besok ya untuk seterusnya juga saya akan kembali lagi aktif untuk memberikan update-update terbaru mengenai analisis SAUSD atau outlook untuk persiapan kita dalam menghadapi market ya. Dan saya juga akan mulai aktif lagi untuk live di TikTok, jadi jangan lupa juga untuk bergabung ke grup Telegram mendapatkan update-update terbaru yang akan saya berikan di grup Telegram ya. Jadi untuk yang ingin bergabung atau yang belum bergabung, kalian bisa akses linknya di deskripsi video ini atau di bio profil TikTok saya. Jadi di sini kalau kita lihat dari pergerakan SAUSD saat ini dia sudah break dari trendline ya dan mencoba untuk melakukan kenaikan. Namun kalau kita lihat di sini ada area penting yang harus kita perhatikan di sini. Jadi di sini ada resisten. Kemudian ini juga merupakan area SBR ya yang terbentuk sebelumnya di kisaran harga 4552 dan 4622 ya. Jadi kita akan jadikan SBR saja di sini di 4522 dan 4622. Oke, jadi ini adalah area SBR. Kemudian di sini juga ada dynamic resistance ya, yaitu exponential moving average ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada EMA 61 dan 78 ya. Kita lihat di sini, ini EMA 78, sorry, ini EMA 61 dan ini EMA 78-nya. Dan kemudian di sini kan dia membentuk sebuah base ya. Jadi ini kita bisa kategorikan sebagai resisten juga yang harus kita pantau. Jadi kita anggap ini sebagai resistennya saja. Dan di sini, oke, jadi di sini ada resisten di 4691 dan 4736. Ini kita ambil di K4 ya, 4691 sampai di 4736. Oke, kita sudah dapat zona juga di sini. Kemudian di sini ada supply minor yang harus kita pantau juga nantinya, mendekati dynamic resistance di exponential moving average 78-nya. Ada supply di 4816 dan 4900. Dan kalau kita lihat ya dari beberapa pergerakan yang terjadi untuk minggu terakhir ini, kita lihat dia sudah melakukan penurunan ya, yang dimana kalau kita coba dari area ini sampai ke low-nya itu sudah turun 26,87% ya. Jadi sudah turun sangat jauh dari all time high-nya. Dan kalau kita lihat di sini dia juga sekarang retracement ya dari area di demand-nya. Ada area demand, dia sudah retrace dari time frame daily-nya. Jadi kalau ini di break, dia bisa saja melakukan kembali penurunan di kisaran area ini. Nanti kita bahas di time frame yang lebih kecil ya, dan saya tandain dulu untuk di time frame daily-nya. Oke, jadi ini ada beberapa area yang akan kita pantau nanti untuk target penurunan. Kembali lagi ke time frame 4 jam. Nah, kalau kita lihat dari sisi time frame 4 jam ya, ini sudah break dari, kalau kita melihat strukturnya, dia sudah break dari resistance trendline-nya ya. Kalau kita lihat di sini, dia sudah break dari resistance trendline. Dan ini kita lihat dari tes dulu ya ke area sini, lalu lanjut lagi melakukan kenaikan. Jadi ada kemungkinan di sini akan ada penolakan.
kalaupun ada penolakan ya mungkin akan sideways dulu ya di kisaran area ini, lalu melanjutkan kenaikan dan target kenaikan tertinggi untuk minggu depan ya di area supply di 4816 sampai 4900. Itu untuk target dari analisis saya untuk minggu depan ya, kalaupun ini akan terjadi kenaikan dari struktur yang kita lihat atau informasi yang kita dapat dari struktur pergerakannya. Namun apabila harga kembali melakukan penurunan ya, dia break ke bawah sini lalu dia terus melakukan kenaikan dan break supportnya ya, bisa saja dia akan kembali ke kisaran 4080 sampai 4034 untuk minggu depan. Jadi itu target kenaikan dan target penurunan dari sisi analisis saya. Jadi silahkan dipantau saja seperti apa perkembangan yang akan terbentuk. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jam, ini di time frame 1 jam lebih cenderung atau dominan pullback ya. Dari bearishnya akan melakukan kenaikan kembali. Jadi untuk di time frame 1 jam ya, apabila dia melakukan penurunan, dia melakukan penurunan ke area ini di 4477 sampai 4451 dan terjadi penolakan atau dia retest kembali ke bawah area sini di 430 ya, itu bisa kita jadikan sebagai area dimana kita bisa masuk melakukan order buy ya. Tapi tetap kita perhatikan konfirmasi yang terbentuk dari area tersebut ya. Kita harus melihat konfirmasi candlenya. Jika candle bearishnya lebih dominan, kita harus waspada karena bisa saja dia akan menguji di kisaran 4374 sampai 4313. Jadi mungkin seperti itu untuk dari sisi pandangan saya mengenai SASD saat ini ya, untuk persiapan kita besok dan minggu depan. Dan untuk minggu depan itu ada beberapa news yang akan rilis ya. Ada FOMC juga tanggal 31, kemudian ada house price index juga tanggal 31, kemudian ini ada juga FOMC tanggal 1 April. Ada beberapa ya untuk news high impact yang akan rilis nanti. Ada ISM juga manufacturingnya, ada ISM manufacturing PMI yang akan rilis juga. Kemudian minggu depan juga akan ada di tanggal 3 April akan ada news payroll. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya dan tetap waspada, kemudian jaga manajemen karena kalau kita lihat bersama ya, kalau kita ketahui bersama bahwa pergerakan saat ini untuk SSD itu sangat volatil. Hitungan time frame 5 menit saja dan 1 menit itu bisa 50 sampai 100% per candlenya ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya, jaga manajemen dengan baik. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.